saksi berikutnya dari NTT ya, Pak Stanley Boy Mau, Chapter Presiden HOP Regional NTT. Silakan, Pak Stanley. Baik, selamat malam buat Pak Joni Wijaya, Pak Fidel, Pak Dani Mande, dan Pak Hartono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Stanley. Lengkapnya Pak Lim, mungkin di mute dulu Pak Lim. Ya, silakan. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stanley. Saya ingin bersaksi di malam hari ini dengan tema besar yang saya usung adalah Tuhan tidak pernah gagal. Dan terima kasih Pak Joni sudah menghubungi kami sejak beberapa hari yang lalu. Dan mohon maaf dari regional board kami karena beberapa jam lagi di tempat kami di Kupang ada penyelenggaraan regional konvensi dan semua sementara fokus ke sana, persiapan hotel dan penyambutan tamu, sehingga malam hari ini tidak sampai 10 orang yang hadir dari NTB. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan pada saya dalam profesi saya. Tahun ini adalah tahun yang ke-22 saya menjadi seorang jurnalis. Saya ingin ceritakan tentang kesaksian tentang profesi ini bahwa di tahun 1994 saya masuk menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Kupang, dan dia menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kupang, namanya Undana, dan saat itu saya diterima di sana. Saya menjalani aktivitas seperti biasa sebagai seorang mahasiswa, dan ternyata ada satu kecelakaan besar yang saya alami, bahwa di tahun 1995 saya dikeluarkan dari universitas tersebut karena saya termasuk mahasiswa yang tidak mampu dari sisi IQ, dan saya dinyatakan drop out pada tahun 1995. Dan saat itu saya sangat drop karena orang tua saya dengan segala keberadaan mereka adalah seorang guru SD di pedalaman timur, dan dengan penghasilan yang apa adanya, ala kadarnya mereka membesarkan kami, tetapi kemudian saya mempermalukan mereka. Disitulah saya menyebut tahun 95 itu adalah titik balik dari hidup saya. Dinyatakan sebagai mahasiswa yang drop out, dikucilkan dari pertemanan, dikucilkan dari keluarga, itu bukan sesuatu hal yang enak, sesuatu hal yang sangat buruk dalam hidup saya. Dan saat itu saya mulai menata hidup saya. Dari sebuah sekolah negeri, saya harus melanjutkan pendidikan saya di universitas yang selama ini dan di tahun-tahun itu adalah universitas yang terkenal sebagai universitas yang suka menjual ijazah. Begitu gampangnya saya masuk ke sana, dan tujuan saya satu, saya ingin agar di sana nanti saya berhasil. Ternyata Tuhan berkata lain. Di sana kemudian saya memulai hidup saya yang baru, dan ternyata di tahun 1999 sebelum wisuda saya menjadi seorang jurnalis, melamar, dan kemudian saya menjadi seorang jurnalis dengan gaji, digaji per berita. Dan di tahun 2000 ketika saya di wisuda, saya kemudian memilih untuk melanjutkan profesi ini. Saya adalah seorang sarjana pendidikan biologi, MIPA, dan kemudian saya bergelut di dunia yang sama sekali saya gelap gulita. Dan ternyata Tuhan mau membuat saya menjadi seorang pribadi yang sukses di dunia ini. Saya kemudian bergabung dengan Jawa Post Group, kemudian membangun peran di Kupang. Saya meniti karir mulai dari bawah, dari seorang magang, kemudian menjadi seorang organik.
Banyak banget. Menjadi seorang organik dan kemudian jenjang itu terus naik menjadi redaktur, menjadi seorang wakil Pemret, dan Pemret kami pernah dididik oleh Pak Dahlan Iskan di Surabaya, dan capaian paling terakhir adalah menjadi seorang wakil direktur pemasaran. Yang saya mau saksikan di sini adalah pertama-tama saya masuk ke dunia perguruan tinggi adalah saya mau menjadi seorang guru. Abang kan masih banyak duitnya. Tapi kemudian Tuhan merubah semuanya. Dia merubah rencana saya menjadi rencana dia. Dan dari kejadian saya itu, Kenapa? Bilang kemana? dari kejadian saya itu saya belajar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, di tahun 2021 kemarin tanggal 7, saya memilih untuk resign dari kantor saya dan membangun bisnis yang baru. Dan yang membuat saya semakin bangga dengan Tuhan adalah seumur-umur saya menjadi jurnalis, saya tidak pernah menulis tentang berita ekonomi. Berita perbankan apalagi, ini sesuatu yang sangat berat, isu yang sangat berat yang tidak bisa saya cerna, tidak mampu saya cerna. Dan ternyata di tahun lalu ada teman saya, beliau direktur utama pada sebuah bank daerah di Kupang, bank dengan aset belasan triliun, kemudian meminta saya menjadi konsultan di sana. Saya diskusi sama istri saya. Saya bilang, bagaimana mungkin saya tidak punya basic tentang perbankan, tentang ekonomi, tapi kemudian Tuhan memilih saya. Dan saya bertanya lagi, apakah ini benar? Dan mereka katakan bahwa benar, kita butuh Anda. Dan sekarang adalah saat ini saya memasuki tahun kedua, dan saya menjadi seorang konsultan di bidang publikasi. Dan begitu saya melihat bahwa Tuhan benar-benar luar biasa. Ketika bisnis media cetak sedang tenggelam, bisnis media cetak sedang meredup, Tuhan memindahkan saya ke tempat yang baru, ke ladang yang baru, yang lebih baik hasil panennya. Di tengah-tengah kebutuhan keluarga kami yang sangat tinggi, anak-anak saya harus bersekolah. Terus terang di media, di tempat kerja saya yang lama, gaji kami dipotong setengah karena COVID. Gaji kami dipotong setengah, penghasilan yang sebelumnya ya agak besar, tapi kemudian dipotong setengah dan kami harus bisa menerima itu. Dan saya belajar bahwa ternyata Tuhan benar-benar punya rencana pada kami. Dan saya bersyukur karena sejak 2 tahun yang lalu kami dipercaya menjadi chapter presiden, dan disitulah kemudian kami bertumbuh, kami belajar di salah satu program yang sangat saya sukai adalah Faith Comes by Hearing, dan setiap hari kami mendalami apa kata Tuhan dalam setiap firman-Nya, dan di sana kami dididik, dibesarkan dalam kedewasaan iman, sehingga ketika peralihan profesi ini kami tidak langsung tenggelam dalam satu euforia, tapi kami lebih dalam lagi ingin belajar tentang Tuhan, apa yang Engkau inginkan pada kami. Itu adalah pergumulan keluarga kami, dan hingga saat ini kami terus berdoa, Tuhan, apa yang Engkau inginkan pada kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu. Dan di malam hari ini, saya ingin share ada satu firman yang Tuhan ingatkan kami di siang hari tadi, yaitu dari Kitab Pratapan pasal 3 ayat 22, yang bunyinya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyertai saya sekeluarga. Saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang memimpin organisasi besar ini, adalah Tuhan yang nantinya menyertai Pak Fider, menyertai Pak Joni, dan menyertai teman-teman semua, chapter presiden maupun semua member Full Gospel yang malam hari ini sedang aktif di roundtable ini. Sekian dan terima kasih. FGB Man,
Isron Delo. Dan- Oke, Pak Stanley Boy Mau. Siap. Oke, Pak Fidel silakan untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Semua. Ya, Pak Fidel silakan menambahkan. Pak Fidel. Loh. Halo Pak Fidel. Kemudian sinyalnya apa? Keluar ya? Ya. Oke. Ya. Oke lah Pak Fidel kayak keluar ya. Makasih untuk dari NTT Chapter Presiden Hop. Pak Stanley Boy Mau. Mari kita tepuk tangan buat Pak Stanley. Oke, kita